Oke, salam semua. Saya ucapkan tahniah kepada Perdana Menteri kita yang ke-8 karena telah berjaya membentuk kabinet baru dia. So, apapun kita sebagai rakyat Malaysia bersyukur karena sudah dipimpin oleh Perdana Menteri yang baru, karena kita tidak menunggu lama disebabkan masalah-masalah dalaman politik mereka semua ini. Oke, saya terus berbicara tentang hal orang-orang yang masih tidak berpuas hati dengan kabinet baru yang dilantikkan oleh kita punya Perdana Menteri ini. So sebenarnya aja nih, siapapun yang dia nak lantik itu adalah hak dia sebagai Perdana Menteri. Itu yang pertama. Yang kedua, nama-nama itu pun sudah diunsurkan kepada Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Yang di-Pertuan Agong. So kenapa kita nak petikaikan hak-hak ini sudah? Dan orang-orang yang menilai itu pun bukannya mereka tidak membuat penilaian awal ataupun dan senarai nama itu pun dikatakan telah dihantar kepada SPRM untuk buat penilaian. Oke, so saya lihat tidak ada kabinet pun dijadikan isu. Udah ada kabinet pun sudah dijadikan isu. So, nah apa kita nih sebenarnya? Nah, begitulah. Dan sekarang nih kabinet baru yang dibentuk itu saya lihat pun orang-orang yang oke pada saya. Dan apa yang telah dia buat itu tepat sebenarnya. Kalau kita nak petikaikan siapa yang dia nak lantik itu, sebenarnya gini, dalam satu tandan pisang, tidak semua buah pisang itu baik. Nah, begitu juga dengan dia juga tidak dapat nak pastikan yang semuanya perfect. Tapi cukup sekadar kalau ada yang kekurangan sedikit di situ, itu adalah normal pada saya. Dan apapun saya melihat itu dari sisi yang baik. Tapi saya lihat banyak yang saya tadi tonton YouTube, tonton berita, saya lihat petikaian banyak. Bagai inilah, begitulah, orang ini tak baik lah, orang tu tak baik lah. Sebenarnya politik pada saya tidak saya kata tidak baik, tapi politik itu semuanya sama. Cara mereka untuk berpolitik itu semuanya sama dan masing-masing punya kepentingan sendiri. Jadi kita sebagai rakyat biasa nih cuma mampu melihat dan kita mampu berdoa semoga yang pegang-pegang jawatan di atas tuh bertindak baik untuk kebaikan kita sebagai rakyat nih. Itu yang hanya mampu kita buat. Dan sesekali kita sebagai rakyat ini akan menilai. Jikalau dia memang tidak baik, ya kita tunggulah PRU ke-15 nih nanti. Di waktu itu kita akan menggunakan kuasa kita, karena mereka juga pegang tak lama, paling kuat 5 tahun. Dan kalau yang ini kan paling lama lagi 2 tahun lebih dan harus ada pilihan raya. So begitulah, tidak perlu kita nak berbalah-balah tentang isunya PAS lah, tentang isunya UMNO lah, tentang isunya warisan lah, tentang Parti Gabungan Sarawak lah. Itu tidak perlu lagi. Itu sudah keluar lah daripada kita punya itu topiknya. Dan yang dia ambil itu pun saya tengok banyak juga yang bagus. Walaupun dalam hati kecil saya sendiri pun ya saya tidak juga berminat, ada setengahnya, tapi cukuplah yang diambil tuh. Yang saya lihat pun orang yang berpengalaman, orang yang baik, dan mempunyai latar belakang yang agak bersih. Bukan agak bersih lah, bersih pada saya. Kalau kita nak cari yang bersih semacam mana lagi, susah lah, namanya manusia. So begitulah keadaan politik kita nih. Dan saya harap yang sudah menjadi
pihak pembangkang kembali, mereka mencari idea lain lah yang bagus untuk mereka nak tunjukkan kepada rakyat akan datang pada PRU ke-15, biar itu sebagai bukti mereka juga yang terbaik. Kita melihat dari sisi-sisi yang lain, jangan sampai kali ini kita terlepas lagi untuk melihat siapa yang terbaik yang kita akan pilih akan datang. Pada saya tidak mau bercerita panjang tentang hal ini karena menurut saya siapapun pemimpin yang ada di Malaysia ini yang menjadi Perdana Menteri itu adalah pilihan yang terbaik untuk rakyat. Karena saya nampak pun kalau kita lihat pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin juga bagus. Dia pun pada saya bersih dan dia tidak banyak kerenah tentang hal lain. Dia juga kemarin pun sempat juga menjadi menteri di jabatan Perdana Menteri dengan baik, dan timbalan Perdana Menteri pun dia pun baik juga. So itu saja yang saya dapat nak ucapkan. So saya ucapkan tahniah kepada Perdana Menteri kita karena telah berjaya membentuk barisan kabinet baru untuk Malaysia dan untuk kita makmurkan negara kita ini dengan aman. So sekian dari saya harap video ini manfaat pada kawan-kawan, dan terima kasih dari saya. Tolong bantu like dan subscribe channel ini supaya boleh berkembang lagi. Oke kawan-kawan, sekian dari saya, terima kasih.